Kali ini Ane akan berbagi cerita nih Gan. Kepada ente-ente semua yang sudah mampir ke channel kesayangan ente-ente semua. Sebelum lanjut ke ceritanya siapkan secangkir kopi dan dengarkan sambil nyantai. Subscribe dulu Gan, like dan komen biar Ane semangat ceritanya. Yang berjudul Teror Potongan Tangan Korban Kecelakaan yang Tidak Sengaja Tergilas. Hantu atau hal mistis yang menakutkan sudah sering terjadi dan dialami oleh banyak orang. Banyak makhluk gaib pengganggu yang jahil dengan sengaja menampakkan diri sekadar iseng mengganggu manusia. Sama halnya seperti cerita horor nyata yang dialami oleh seorang pria. Panggil saja namanya Mang Udin nih Gan. Kisah ini diambil dan diceritakan lagi oleh Mang Udin yang saat itu hendak berpulang ke kampung halamannya. Mang Udin sangat menikmati perjalanan dengan menggunakan motor. Ia menyukai semilir angin berhembus yang menyejukkan ketika ia sedang di perjalanan. Pada saat di perjalanan, Mang Udin melihat di simpang pertigaan daerah Indramayu terjadi kecelakaan beruntun. Sehingga mengagetkan Mang Udin dan ia pun seketika banting setir motornya ke kiri untuk menghindari kecelakaan. Namun nahas, Mang Udin tidak sengaja menggilas potongan tangan korban dari kecelakaan beruntun tersebut. Dari insiden itu cerita mistis Mang Udin dimulai. Mang Udin tidak memperdulikan kejadian kecelakaan itu. Walaupun ia panik namun tetap melanjutkan perjalanan. Karena ia tidak ikut mengalami kecelakaan dan tidak luka-luka. Pada saat itu, ia tiba di pom bensin yang menurutnya sangat cocok untuk bisa beristirahat. Terlebih setelah lelah di perjalanan dan melihat langsung kejadian kecelakaan beruntun. Selain lapar dan lelah yang Mang Udin rasakan, ia pun harus mengistirahatkan motornya sebentar. Di pelataran masjid, ia juga melihat beberapa orang lainnya yang mungkin sama akan mudik. Ia pun melihat ada korban lain yang ikut dalam kecelakaan tadi, meski dengan luka yang tidak parah. Mang Udin memutuskan untuk tidur sekejap. Namun, tiba-tiba ia dibangunkan dengan keadaan yang mengerikan. Pemandangan yang ia lihat menakutkan. Ia melihat potongan tangan merangkak ke seseorang yang sedang tiduran di sampingnya. Mang Udin yang saat itu seperti ketindihan. Untuk berkata-kata dan berteriak minta tolong saja ia tidak bisa. Apalagi bergerak, tangan itu mencekik orang di sampingnya. Sampai orang tersebut bergerak-gerak kesakitan namun tidak bisa bersuara. Akhirnya orang itu pun mati dengan kondisi tercekik potongan tangan hantu tersebut. Istrinya bangun dan berteriak histeris melihat kondisi suaminya yang sudah tidak bernyawa. Mang Udin yang tadinya tidak bisa bergerak pun akhirnya dapat terbangun. Dengan nafas memburu karena takut, Mang Udin pun langsung lari menuju motornya untuk melanjutkan perjalanan. Namun sayang, Mang Udin lupa membeli bahan bakar. Terpaksa ia harus berhenti lagi di pom bensin selanjutnya. Mang Udin yang sebelumnya hanya tertidur lupa mengisi perutnya itu pun lapar. Setelah mengisi bensin, ia pun menghampiri warung nasi di seberang. Saat hampir menyuap makanan, Mang Udin melihat lagi potongan tangan menakutkan itu mendekatinya. Sontak, Mang Udin langsung kaget dan berlari ketakutan. Begitu orang-orang lainnya yang berada di warung nasi itu berlari, berteriak histeris keluar. Mang Udin bodoh amat dan tidak peduli dengan makanannya itu pun langsung tancap gas melarikan diri dengan motornya. Mang akhirnya sampai di kampung halaman. Rumahnya dalam keadaan sepi karena katanya sedang menghadiri undangan pernikahan. Ia pun memutuskan mandi dan beristirahat. Saat hendak tertidur, Mang Udin melihat lagi potongan tangan tersebut. Kaget dan takut menyelimuti Mang Udin. Ia pun berlari mundur dan tersudut di pojok kamar. Tidak bisa bergerak lagi. Sedangkan potongan tangan itu terus saja mendekatinya dan menarik tangan Mang Udin. Tangan itu terus bergerak mendekati leher Mang Udin. Ia sudah berteriak berkali-kali meminta tolong namun tidak ada yang mendengar. Mang Udin sudah tidak bisa lagi bergerak. Dengan kondisi matanya sudah melotot dan mulai kehabisan oksigen. Antara takut karena ngeri dan takut mati, Mang Udin sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Keadaan Mang Udin sudah di ujung tanduk. Beruntung kakeknya datang dan menarik tangan itu sampai berguling-guling untuk melawan. Mang Udin yang saat itu panik melihat kengerian di depan matanya langsung tapi harus tetap membantu kakeknya pun berdiri dan mengambil jebakan tikus yang ada di kamarnya. Kakeknya pun melemparkan potongan tangan itu sampai akhirnya terjepit jari-jari tangannya namun tetap meronta-ronta hendak melepaskan diri. Kakeknya kemudian mengambil korek api kemudian membakar tangan itu dengan membaca surat Al-Fatihah.
Tangan itu pun tiba-tiba berubah menjadi belatung yang banyak seukuran nasi dan menyebar kemana-mana. Mang Udin yang masih gugup dan gelisah bertanya kepada kakeknya apa yang terjadi. Kakeknya pun menjawab, tangan itu berasal dari potongan tangan orang yang mati penasaran. Kamu kalau berperilaku, apa-apa lain kali harus lebih berhati-hati dan berucap, kata kakeknya. Mang Udin pun menjelaskan kejadian kecelakaan beruntun yang ia lihat saat perjalanan pulang. Iya kek, tadi di jalan ada kecelakaan beruntun dan aku gak sengaja menggilas tangan itu namun langsung pergi. Makanya Mang Udin banyak berdoa dalam keadaan apapun. Kakeknya memberi nasihat. Iya kek, ya sudah sekarang kamu istirahat dan jangan ceritakan hal ini ke orang-orang rumah. Jelas kakeknya lagi yang dijawab Mang Udin dengan anggukan. Teror potongan tangan hantu itu pun sudah tidak ada lagi dan tidak lagi mengikuti Mang Udin kemanapun dan dimanapun. Cerita pun selesai. Nah jangan lupa tonton terus cerita yang lainnya. Hanya di Tian Official. Terima kasih sampai jumpa.